lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa tekan loncengnya ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan dayanya lah kita masih diberikan kesehatan, ya, diberikan kesempatan untuk kembali bertatap muka secara daring, ya, pada pagi hari ini. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, sebelum Bapak mengulas materi sebelumnya, yaitu materi fabel dan legenda, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah ini terkait dengan menyimak informasi. Jadi hampir rata-rata di antara kalian, ya, cara menyimak kalian masih banyak yang salah. Ya, jadi kalau kalian menonton sebuah pertunjukan, ya, sebelum kalian menilai, kalian harus menyaksikannya dari awal hingga akhir, ya. Jadi sehingga kalian bisa mengetahui isi dari masuk pertunjukan tersebut, ya, termasuk apa yang Bapak sampaikan di dalam video pembelajaran kemarin, ya. Ada beberapa orang di antara kalian yang masih bertanya, ya, yang mana Pak, ya kan? Padahal kan kemarin kan Bapak sudah sampaikan, ya. Tapi syukur alhamdulillah masih ada di antara kalian yang menyimaknya bagus, ya, bagus sekali. Kenapa bagus, ya, Bapak sampaikan? Karena apa yang Bapak sampaikan itu terlaksana dengan baik, ya. Baik itu tugas catatannya, tugas latihannya yang ada di LKS, termasuk jurnal, ya, termasuk jurnal juga dikerjakan, termasuk jurnal juga itu, ya. Kenapa teman Anda itu bisa? Karena menyimaknya bagus, memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, ya. Jadi betul-betul harus fokus, ya. Jadi jangan separuh-separuh. Jadi kalau kalian ingin nonton itu harus kalian tonton dari awal sampai selesai, sehingga kalian bisa memahami apa yang disampaikan, ya, informasinya seperti apa, ya. Oke. Jadi memang sebagian kemarin itu Bapak tidak posting, ya, nilai untuk tugas pertemuan yang ke-8 karena masih banyak di antara kalian yang tidak lengkap apa yang Bapak minta. Ya, ada yang hanya kirim tugas LKS saja, ya, sementara tugas catatan yang tidak ada, ya. Oke, baiklah anak-anak semuanya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian pahami dengan baik. Oke, hari ini kita akan mengulas kembali tentang fabel dan legenda. Ada beberapa orang di antara kalian seperti Erika Jelita, itu bagus, ya. Tulisannya bagus. Termasuk yang lain-lain juga Bapak lihat ada juga yang bagus, ya. Karena apa yang disampaikan cukup jelas, ya, apakah itu yang dimaksud dengan fabel, ciri-ciri fabel itu seperti apa, apakah yang dimaksud dengan legenda, ciri-ciri legenda itu seperti apa, ya, itu benar sekali, ya, benar sekali. Jadi kalau kalian mengambil sumber referensinya dari buku cetak, dari buku LKS, dari media lain, silakan, ya, malah bagus. Semakin banyak informasi yang kalian baca, semakin kuat data yang kalian tulis. Oke, hari ini Bapak akan mengulas tentang, ya, unsur-unsur yang terdapat di dalam fabel. Di dalam buku cetak kalian, coba kalian buka buku halaman 200.
Ya, buku cetakan halaman 200. Ya. Di dalam buku ini, ya, di dalam buku ini kalian bisa perhatikan ya, ada tabel juga, ada kontak info juga di bagian atasnya. Yang pertama Bapak akan bahas yaitu di sini yang ditulis nomor 1 tokoh ya. Tokoh, orang, hewan yang menjadi pelaku dalam cerita, tokoh protagonis atau antagonis, tokoh utama atau tokoh pembantu. Jadi tokoh itu adalah para pemain, para pelaku di dalam cerita. Ya, yang menghidupkan cerita itu adalah para pemainnya. Seperti kancil dan buaya. Ya, jadi kancil buaya itu adalah tokoh ya. Yang mana yang antagonis ya, yang mana yang protagonis, mana yang tokoh pembantu yang mana ya, atau tritagonis. Antagonis itu yang mana sih Pak? Antagonis itu adalah tokoh yang jahat. Protagonis itu adalah tokoh yang baik. Tritagonis itu tokoh penengah ya. Dia bisa menjadi jahat, dia bisa menjadi orang baik. Itu namanya tokoh. Jadi kalian harus pahami itu, jangan sampai kalian salah. Jadi kalian harus bisa bedakan mana yang antagonis, mana yang protagonis, mana yang tritagonis. Yang kedua, ciri tokoh utama adalah sering dibicarakan, sering muncul menjadi pusat cerita. Oke, benar sekali. Jadi tokoh utama itu adalah orang yang sering muncul, sering hadir ya di setiap paragrafnya. Biasa di setiap paragrafnya yang sering muncul itu adalah tokoh utama. Contohnya seperti kancil dan buaya. Yang mana yang tokoh utama? Yang mana yang tokoh utama adalah kancil. Tokoh sentral itu ya sebenarnya ada dua. Ya. Tokoh antagonis dan tokoh protagonis ya. Jadi kancil dan buaya. Kalau kancil itu protagonis yang baik, buaya itu adalah antagonis yang jahat. Karena mereka ini selalu hadir di setiap cerita ya. Itu namanya tokoh sentral atau tokoh utama. Yang ketiga, penokohan ya, pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis yang disukai atau tokoh antagonis yang tidak disukai. Penokohan ini artinya watak ya, karakter. Ya. Jadi kalau kancil itu dia baik, berarti penokohannya apa? Penokohannya protagonis. Kalau buaya itu jahat, berarti karakter atau penokohannya adalah berarti apa yaitu antagonis. Itu namanya penokohan. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog atau komentar narasi penulis terhadap tokoh. Jadi watak tokoh itu dapat dilihat dari fisik ya. Kita bisa lihat ya, kalau buaya itu fisiknya seperti apa ya? Biasanya buaya itu jahat. Ya, biasanya kalau buaya kita lihat ya pasti jahat ya. Biasanya pemberian karakternya oleh penulis itu jahat. Ya, punya kuku yang panjang ya, giginya yang tajam, mungkin sorot matanya yang tajam juga ya. Termasuk bentuknya yang mengerikan ya, ya. Terus dari penggambaran atau tindakan tokoh. Penggambaran atau tindakan tokoh itu artinya ya dari perbuatannya ya. Seperti apa perbuatannya? Misalnya ya mencuri, mentimun. Ya, mencuri, mentimun. Dia tidak ada berbicara, tetapi dia mengambil mentimun di kebun ya, di kebun temannya.
Ya, berarti itu perbuatan ya. Dari sana kita sudah bisa melihat kalau karakter dari tokoh yang mencuri mentimun tadi di kebun temannya, berarti karakternya apa? Berarti karakternya antagonis ya, karena dia itu melakukan tindakan yang tidak baik atau tidak terpuji ya, mencuri ya, itu namanya dia mencuri. Terus yang berikutnya dari dialog. Dari dialog, kalau dialognya itu berkata kasar ya dengan teman dengan karakter lainnya ya, berarti karakternya itu antagonis ya. Contohnya, kamu pergi saja sendiri Kancil, aku tidak mau menemanimu karena kamu belum mandi, misalnya seperti itu ya. Dan saya tidak suka melihatmu Kancil ya, ya, kamu pergi saja sendiri. Itu kan ada berbicaranya kan agak ini ya, terkesan kasar ya. Berarti dari dialog tadi sudah kita bisa gambarkan kalau karakter ini tidak baik ya. Dia berarti karakternya apa? Antagonis ya. Terus dari dialog tokoh lain ya. Kalau dari dialog tokoh lain berarti ada seperti Kancil bercerita dengan temannya ya. Ya, dia bercerita tentang apa? Dia bercerita tentang buaya. Ya, buaya yang suka ya mungkin berbuat jahat dengan binatang-binatang yang lain. Anggap saja mungkin angsa, ayam mungkin ya, dan lain-lain. Dari omongan ya, dari omongan seseorang, dari omongan pemain atau tokoh. Jadi bisa juga karakter itu muncul dari sana. Terus yang berikutnya setting atau latar. Jadi latar ini sangat penting sekali nak. Jadi kalau kalian menulis sebuah cerita, kalau tidak ada latar itu ya sebuah tempat ya. Jadi latar itu ada 3, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Tempat yang mana? Misalnya ya, Kancil mandi di sungai ya. Mana yang latar tempat? Yaitu sungai ya. Kancil mandi di sungai pada pagi hari. Mana yang latar waktu? Yaitu pagi hari. Setelah itu Kancil ya duduk terdiam dan menangis. Berarti suasananya seperti apa? Suasananya sedih ya. Jadi itu latar tempat, latar waktu, latar suasana. Jadi tempat itu menggambarkan lokasi ya, lokasi di mana para pemain itu sedang berada. Ya, kalau waktu itu menerangkan tentang kapan terjadinya peristiwa di dalam sebuah cerita, apakah pagi hari, sore hari, malam hari, ya, seperti senja ya, senja hari bisa juga, dini hari. Ya, kalau suasana itu menggambarkan tentang keadaan para tokoh atau para pemain dalam sebuah cerita. Apakah dia lagi marah, apakah dia lagi sedih, apakah dia lagi senang. Terus yang berikutnya tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Tema itu adalah ide ya, gambaran secara keseluruhan dari sebuah cerita. Itu namanya tema ya. Tema dari teks cerita di bawah ini adalah jadi kita harus baca dulu ya ceritanya.
Ya, baru kita bisa menyimpulkan tema. Ya, temanya seperti apa ya ini? Ya. Jadi kita harus baca dulu, baru kita temukan tema ide cerita di dalam ya cerita tadi secara keseluruhan. Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan menulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Amanat ini adalah pesan seperti tugas yang kemarin ya, banyak sekali yang benar itu. Ya, jadi amanat itu adalah pesan yang ditinggalkan ya pengarang di dalam sebuah cerita fabel kah, cerita legenda kah. Ya, kalau kita membaca legenda Malin Kundang, itu amanatnya seperti apa? Pesan yang ditinggalkan di dalam cerita itu apa? Ya. Kalau ceritanya Malin Kundang, Bapak sudah tahu jawaban kalian ya. Kita jangan durhaka kepada orang tua kita yang sudah membesarkan dan melahirkan kita dan merawat kita sampai kita dewasa, lalu kita ya membiarkannya, menelantarkannya, berkata kasar, menendangnya mungkin ya. Ya, itu legenda Malin Kundang. Itu namanya amanat. Jadi amanat itu kalimatnya cukup sederhana. Ya, itu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, jadi ini unsur-unsurnya membangun sebuah cerita ya dari dalam, atau kita sebut juga dengan unsur intrinsik karya sastra. Unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam. Jadi kalau tidak ada unsur-unsur ini yang kita bahas tadi, ya cerita ini tidak akan bisa diciptakan. Ya, ditambah dengan satu unsur lagi yaitu unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun sebuah cerita dari luar. Yang dari luar itu yang mana, Pak? Kami lihat di buku ini tidak ada, Pak. Ya, yang dari luar itu adalah bisa saja itu yang pertama, psikologi pengarang ya, keadaannya saat itu pengarang gimana, lagi suntuk ya, lagi sedih, sehingga muncullah sebuah ide untuk menulis sebuah cerita. Terus apalagi Pak ya, di mana pengarang itu tinggal? Biasanya pengarang atau penulis tinggal berpengaruh terhadap karya yang ia tulis. Kalau ia biasanya tinggal di kolong jembatan, kalau dia tinggal di kolong jembatan, kalau dia punya bakat nulis, bisa saja yang ia tulis itu tentang keadaan di sekitar di kolong jembatan itu seperti apa. Ada rumah kardus, orang mulung, kehidupan yang sangat menyedihkan ya. Terus apalagi Pak, karya sastra lainnya. Jadi dengan kita membaca karya sastra orang lain, oleh karena itu ya kita harus giat literasi membaca. Saat ini Pak perhatikan ya, kita mulai kurang membaca buku-buku di perpustakaan. Ini karena pandemi saja ya. Dulu perhatikan juga seperti itu. Sebelum pandemi yang datang ke perpustakaan hanya beberapa orang, hanya orang-orang yang sama ya. Sekarang kita, apalagi kalian ya, disibukkan dengan dunia teknologi, sehingga kalian lupa ya ada buku di perpustakaan ya. Jadi teknologi ini penting juga. Kalau kita salah menggunakannya akan berdampak buruk terhadap kejiwaan kita, kesehatan kita ya. Jadi mulailah dari sekarang kalian rajin-rajin membaca buku, membaca koran ya. Sehingga wawasan kalian semakin bertambah. Kurangilah kalian untuk bermain game ya, ke warnet, menghabiskan uang di sana, merokok kadang-kadang ya. Ini memang kenyataannya seperti ini lah ya. Oke, baiklah anak-anak semuanya ya. Tadi kita udah bahas tentang unsur-unsur
intrinsik dari sebuah karya sastra. Sekarang coba kalian buka buku kalian halaman 2 halaman sebentar dah ya. Halaman 23. Ya, LKS kalian halaman 23. Nih, perhatikan ini nah ya. Ya, jadi kalau kalian Bapak sarankan saja ini sebagai pedoman kalian, kalian boleh menyalinnya di buku tugas ya, di buku tugas supaya seragam ya. Karena mungkin di sini sempit ya. Jadi tidak muat mungkin ya. Di sini ada poin A, B, C, D dan E ya. Di sini ada poin A, B, C, D dan E. Ya, di poin A ya, di sini yang diminta rangkaian peristiwa yang terjadi pada legenda tersebut. Rincian peristiwa domba ketemu harimau. Ya, jadi peristiwa itu ya kejadian-kejadian yang dialami di dalam sebuah cerita. Bisa saja itu ditemukan di paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, atau paragraf keempat ya. Di sini ada legenda 1 dan legenda 2, domba cerdik harimau bodoh, asal mula danau Toba. Kita bisa perhatikan di sini legenda 1 yang ini misalnya. Ya, terus legenda yang 2, rincian peristiwanya seperti apa. Ini mudah sekali nak ya. Kalian tinggal baca buku ini, kalian akan temukan peristiwa. Cukup 4 saja, nggak usah banyak-banyak ya. Di sini ada sebenarnya banyak ini ya. Jadi cukup kalian cari 4 saja. Poin B, nama tokoh. Tokoh legenda 1, tokohnya siapa saja. Nama tokohnya siapa ya. Terus legenda 2, nama tokohnya siapa. C, daftar latar cerita legenda. Legenda 1, latarnya di mana saja. Latar itu ada 3 ya. Tempat, waktu, suasana. Ya, jangan kalian lupa. Jadi jangan latar tempat saja. Yang poin D, daftarlah tema legenda. Legenda itu temanya apa? Legenda 2 temanya apa? Jadi karena 2 legenda berarti temanya salah satu ini nah. Yang terakhir yang E, tulislah amanat legenda. Kemarin kita sudah latih, sekarang kita latih lagi. Legenda 1, legenda 2. Oke, mungkin itu yang bisa Pak sampaikan untuk hari ini. Ini sangat mudah sekali ya. Ya. Jadi setelah kalian baca, kalian akan tahu peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh di dalam cerita ini. Ya, peristiwa itu seperti apa? Kalian tinggal mencari di setiap paragrafnya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Domba ketemu harimau. Ini sebuah rangkaian peristiwa. Coba cari yang lain. Ya. Oke, baiklah. Mungkin untuk saat ini cukup ini dulu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, jika Bapak ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya, karena kita tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan. Oke, jadi bagi kalian usahakan tugas selalu tepat waktu sebelum pukul 6. Ya, bagi kalian yang terlambat mengumpulkan tugas tolong diantar sekolah ya, apakah kakak kalian yang mengantar. Kalau kalian nggak usah sekolah nah, karena kalian kan daring. Ya, minta tolong bantu dengan mama kalian ya, atau kakak kalian atau saudara kalian ya yang bisa menemui Bapak di sekolah ya. Jadi Bapak insya Allah ada di sekolah ya, di ruangan labor ya, labor komputer. Bagi kalian yang pernah ke sekolah ya, biasanya Bapak duduk di ruang labor komputer. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, diberikan kekuatan dalam melaksanakan aktivitas ya. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.